tapi sekaligus tidak ada manusia yang seperti Yesus yang berani seperti itu. Akulah Alfa dan Omega. Jadi kalau mengatakan Yesus manusia, iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, dan rezeki lancar, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa pada kesempatan saya kali ini saya akan mendengarkan debat terbaru ya, Ustadz Suma dengan pendeta senior ya. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Tanya konkretnya kasih dalam Islam itu seperti apa? Itu yang pertama. Karena yang saya tahu di dalam ajaran Islam itu ada ajaran darahnya halal bagi mereka, bagi musuh, bagi mereka yang murtad gitu loh. Kalau di kekristenan kan kalau yang Yesus ajarkan adalah jelas banget mengasihi musuh gitu. Dan ini ajaran mengasihi musuh nggak ada di tempat lain yang saya tahu gitu. Di agama Islam, Hindu, Buddha, kayaknya nggak ada gitu ajaran mengasihi musuh. Yang ada tuh kalau musuh itu ya harus dihukum gitu. Ya seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ebat. Mungkin ada tambahan dari Pak Christian? Ya, biar itu aja dijawab dulu. Baik, terima kasih. Langsung Pak Juma, langsung TikTok aja ya. Saya kawal dari belakang. Kalau ada kredit saya baru akan tertibkan. Silakan Mas Juma. Gimana Bang? Silakan mengalir saja. Kalau ada yang kredit nanti saya akan tertibkan. Gitu aja. Saya di belakang layar. Silakan. Oke, baik. Jadi ajaran kasih di dalam ajaran agama Islam ya diterangkan di dalam surah An-Nisa misalnya ya. Yang seperti yang Anda tanyakan. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu kita bisa lihat tentang ajaran kasih itu nyata di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di surah An-Nisa ayat 1. Jadi diterangkan begini. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi seruannya itu bukan hanya kepada satu golongan. Kalau yang Anda katakan ajaran kasih itu hanya ruang lingkupnya, kalau kita ingin jujur, itu ruang lingkupnya hanya kepada Bani Israel saja. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti implementasi daripada pengajarannya hanya ruang lingkupnya kepada Bani Israel. Belakangan setelah dia terangkat ke langit, baru kemudian ajarannya itu ada yang mengatakan untuk seluruh dunia. Nah, tapi Al-Quran itu tidak ada klaim. Tapi seketika diterangkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Allah. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa hanya kepada satu golongan. Wattaqullah ladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kasih sayang di antara kamu. Coba. Wal arham. Hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang. Ya ayuhan nas. Ini ajaran kasihnya. Lalu kemudian apakah hanya sebatas itu? Pelihara, pelihara, pelihara. Lalu seperti apa cara membuktikan tentang memelihara kasih sayang ini? Pembuktiannya di dalam memelihara kasih sayang adalah mengajak mereka kemudian, orang-orang ini, seluruh umat manusia ini, untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak mengajarkan kepada mereka untuk menyembah selain daripada Allah. Nah, ini yang dikatakan ajaran kasih. Mengajak manusia untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah. Tidak mengajarkan manusia untuk menyembah selain kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan kasihi sesama manusia, berbuat baiklah kepada mereka, kasihilah musuhmu. Tapi faktanya mereka diajarkan doktrin untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi, maka itu bukan kasih. Itu bukan kasih.
Kalau di Al-Quran jelas dikatakan seruannya, wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wada'uhu khairan khairu saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wada'uhu khaifan wa tama'a innar rahma, ya, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah itu. Jadi dikatakan begini, wala tufsidu, dan jangan kamu berbuat kerusakan. Di mana? Di lingkunganmu, bukan. Di kecamatan, bukan. Di kabupaten, bukan. Tapi diterangkan fil ard. Jadi seruannya kepada seluruh manusia. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, setelah semua itu diciptakan oleh Allah, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat kasih. Jadi seruannya ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Lalu kemudian ketika sahabat kita mengatakan, oh di Islam itu kalau ada orang yang murtad itu dibunuh. Oh tidak. Itu tidak ada kaidah yang seperti itu. Mungkin saudara membaca dalil yang berkaitan dengan perang. Kalau secara garis lurus, secara menyeluruh, secara global, universal, Islam itu menggariskan innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Coba, indah sekali Islam itu. Ketika orang itu kemudian beriman, lalu orang itu kemudian murtad, kemudian dia kembali beriman, kemudian kembali dia murtad, lalu di dalam kemurtadannya dia semakin menjadi-jadi kekafirannya, artinya dia memusuhi sesama manusia, kekafirannya membuat dia menjaga sesamanya manusia, maka kata Allah, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi tidak ada kemudian orang murtad itu dibunuh, nggak ada. Kecuali yang digariskan di dalam ayat atau hadits yang Anda bawa, itu adalah berkaitan dengan orang yang kemudian beragama Islam, berada dalam barisan Islam, di dalam peperangan, kemudian beliau meninggalkan pasukan Islam, menjadi mata-mata pasukan musuh, lalu balik menyerang Islam. Itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau ada yang murtad sekarang ini di Indonesia, umat Islam ada yang meninggalkan Islam, setelah mereka Islam, kemudian murtad. Ayatnya jelas kok dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 134. Jadi tidak ada la ikraha fiddin. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Tidak akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tidak ada perintahnya. Ketika ada orang beriman lalu mati, bunuhlah. Itu enggak ada. Yang ada setelah mereka kafir, kemudian mereka beriman, kemudian dia kafir lagi. Artinya ada tenggang waktu yang diberikan kepada mereka. Setelah mereka kafir dengan kafir yang sesungguh-sungguhnya, kata Allah, aku tidak akan mengampuni mereka. Artinya bukan manusia, bukan umat Islam yang menghakimi, tetapi Allah yang akan menghakimi mereka. Karena Allah mengatakan, summazdadu kufral lam yakunillah liyaghfira lahum. Jadi Allah yang akan kemudian membalas dan tidak mengampuni mereka. Bukan manusia, bukan umat Islam. Sekira begitu. Nah, kemudian Bang Zul. Bang Zul. Bang Zuma, boleh tanya. Ya, silakan Bang Juma langsung ini TikTok langsung ke Bang Edward. Silakan Bang Edward. Ya, biar sahabat kita dulu yang bertanya. Nanti saya akan bertanya balik. Silakan. Betul. Silakan. Iya, saya sih masih belum paham ya, karena mendoakan atau salam pun ya nggak boleh sama orang kafir, sama orang Kristen tuh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh. Nah, ini saya menyimpulkan kalau ini nggak boleh, berarti masih rasis gitu loh. Islam itu masih rasis, karena salam di Kristen itu untuk musuh pun boleh aja, kecuali mereka yang memang penyesat gitu ya. Bagi mereka yang penyesat,
ya itu beda. Tetapi untuk sesama manusia itu harus, ya nggak harus diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk memberi salam kepada musuh gitu, mendoakan musuh. Jadi seperti itu yang saya tahu gitu. Karena untuk Kristen, salam dari Islam itu dibuatin lagi yang baru. Mungkin yang buat juga saya nggak tahu, yaitu salam sejahtera bagi kita semua gitu. Tetapi kalau Kristen itu ya boleh gitu, untuk siapapun, agama manapun boleh gitu memberi salam. Saya rasa itu. Saya jawab Pak. Iya, iya. Oke, baik. Jadi ya ini sudah sering saya ditanyakan oleh teman-teman bahwa di Islam itu rasis katanya, karena di Islam itu nggak boleh memberi salam gitu ya kepada umat Islam, non Islam gitu. Padahal kami punya kaidah Pak. Kaidah kami itu nggak dibuat-buat. Kaidah di dalam ajaran agama Islam itu tidak sesuatu yang dibikin-bikin secara akal-akalan, tidak. 1400 tahun silam umat Islam itu sudah memiliki kaidah di dalam beragama terhadap hubungannya kepada sesama manusia. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, berkasih sayanglah kalian. Itu perintah Al-Quran Pak, nggak bisa dibantah. Lalu kemudian mengatakan umat Islam dilarang mengucapkan salam. Ini juga keliru besar. Ini penyesatan. Ini adalah tanggapan yang sesat. Al-Quran menerangkan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ya. Ini dalil, Pak. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Lalu Allah mengatakan apa? Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan orang-orang non-Islam yang tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari negaramu, dari rumahmu, Allah tidak melarang kau berbuat baik pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Anda keliru di situ. Kami tidak dilarang kemudian untuk mengucapkan salam. Kalau kami mengatakan damai sejahtera, lah itu sama itu. Keselamatan atasmu itu sama. Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Sama aja. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah di kitab sahabat saya ini. Jikalau ada seorang yang datang kepadamu yang tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Nah kalau kemudian nanti akan dikatakan, oh itu tidak berlaku kepada umat Islam, tidak berlaku kepada orang lain selain daripada yang diceritakan sesuai dengan apa yang ada di perikopnya. Tapi kan Anda akan dihantam lagi dengan dalil yang mengatakan kasihi musuhmu. Ini kan yang tidak boleh diberi salam, ini kan musuh. Tapi kok dalilnya kayak begitu? Musuhmu, jika seseorang datang kepadamu dan dia adalah musuhmu yang tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima di dalam rumahmu. Dan jangan memberi salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka musuhmu. Lalu ajaran untuk kasihi musuh itu kemana perginya? Akan simpang siur, Pak. Kenapa saya katakan akan simpang siur? Karena pondasi yang ada di dalam kitab Anda itu bukan kalamullah. Bukan firman Allah. Jadi antah-berantah antara dalil satu dengan dalil yang lain. Doktrin yang satu dengan doktrin yang lain itu ancur-ancuran, cakar-cakaran. Kalau Al-Quran tidak. Ketika sahabat saya mengatakan, Al-Quran mengatakan tidak boleh mengucapkan salam. Dijawab oleh Al-Quran, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Nah, kalau misalnya ada orang yang memerangi kita dalam urusan agama, memerangi umat Islam, jelas nyata memerangi Islam, Islam yang diperangi, apa mungkin kita masih mau menerima mereka di rumah sementara niatnya sudah memerangi, sudah mau membunuh ini ceritanya? Gak bisa. Tapi kalau
di agama Anda, 2 Yohanes 4 itu jelas menerangkan bahwasanya orang yang tidak mengajarkan ajaran ini, artinya ajaran mana itu? 2 Yohanes 1 nomor 10, artinya ajaran yang mana? Ajaran selain daripada ajaran Kristen. Itu nggak boleh menerima salam dan nggak boleh menerima mereka dalam rumah. Ini dalil, Pak. Anda nggak bisa membantah karena itu ada tertulis dalam kitab Anda. Nah, kemudian Islam itu ajaran kasih. Kenapa saya katakan ajaran kasih? Karena di dalam pengajaran kami umat Islam, kaidah yang kami gunakan itu adalah kaidah yang tertulis di dalam Al-Quran. Coba. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan perintahnya, wa ahsinu, wahai manusia, wahai umat Islam, berbuat baiklah kalian. Perintah, Pak, perintah. Wa anfiqu fi sabilillah, wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan infakkanlah, berikanlah, sedekahkanlah, santunilah manusia di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Artinya jangan berbuat jahat, tapi berbuat baiklah kepada sesamamu manusia. Apa perintahnya? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Ini perintah dalam Al-Quran berbuat baik, bukan hanya kepada satu golongan. Lalu kemudian Allah mengecam, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha wada'uhu khaufan, yang saya bacakan tadi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya, tidak boleh membunuh, nggak boleh merusak. Ini perintah, Pak. Nggak boleh. Jadi kalau ada umat Islam yang masih melakukan teror, masih melakukan bom dan seterusnya, dia belum pernah belajar Islam dengan sempurna itu. Itu hanya membaca dalil, terjemahan, kemudian dia tidak tahu bahwa itu adalah kisah yang diceritakan tentang perang Uhud, tentang perang Badar dan seterusnya. Dikiranya itu perintah yang sifatnya untuk menyeluruh. Ternyata asbabul nuzulnya menceritakan tentang kejadian masa lalu. Saya kira begitu. Mungkin giliran saya bertanya atau masih ada yang mau bertanya? Saya mau meluruskan aja. Oh, silakan Pak, silakan. Jadi bahwa Yesus itu datang untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu dua dunia. Maka itu Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengutus Anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya ya dibinasakan. Ya itu, jadi kasih Allah buat dunia tinggal mau terima atau enggak. Termasuk Yesus itu gembala buat semua domba. Kambing tidak memang. Yesus gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada lagi domba-domba lain. Saya termasuk domba-domba lain ya. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, jadi ternyata Yesus mau mati buat domba dari kandang lain, bangsa lain. Ya itu saya sampaikan supaya enggak tiap kali mesti Yesus hanya untuk Israel. Enggak, untuk dunia. Dia juga menuntun dari kandang lain untuk itu. Saya boleh tanya Pak? Saya boleh tanggapi yang tadi Pak, boleh nggak? Oke. Baik. Ketika sahabat saya ini mengambil Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang, betulkah Bapak ini percaya kepada Yesus? Ya harus percaya loh, saya pengikut Yesus. Oke, baik. Apakah Bapak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia? Iya, percayalah. Nah, percaya kalau Yesus itu bertuhan, Pak? Iya, percayalah.
Percaya kalau Yesus itu mengajarkan hukum Taurat? Percaya. Baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang Yesus itu ibadahnya di rumah ibadah Yahudi, orang Yahudi. Ya. Apakah Bapak beribadah ke sinagoge atau di gereja, Pak? Kejauhan kalau saya ke Israel, Pak. Di kotaku itu banyak gereja. Kalau saya ibadah harus ke sana itu nggak masuk akal. Nah, Yesus, berarti bukan. Tunggu dulu. Ya, silakan. Tunggu dulu. Silakan. Ya. Ya. Semua orang dulu kalau beribadah itu harus di Bait Allah, menghadapnya juga harus di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, tidak lama lagi bahwa Bait Allah itu akan runtuh. Itu sudah terbukti, Bait Allah itu runtuh. Ketika Yesus disalib, itu tirai Bait Allah juga terbelah. Artinya itu sudah enggak butuh seperti itu. Menghadap kiblat sudah enggak dibutuhkan. Karena Yesus sendiri yang sudah mengatakan bahwa Allah itu roh, maka menyembah Dia harus roh dan kebenaran. Dan itu sudah dibuktikan bahwa Bait Allah itu runtuh sampai sekarang tidak bisa dibangun lagi. Orang Israel tunggu-tunggu tidak mungkin ada. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus penolong yang lain. Siapa dia? Roh Kudus, bukan Muhammad. Jadi Roh Kudus itu yang membuat saya mengenal kebenaran. Jadi seperti itu, Bang Suma. Oke, baik. Nah, ketika Bapak mengatakan Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ibadah di bait suci, Pak. Iya, kenapa? Nah, sementara apakah bait suci Israel itu boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersunat? Boleh aja. Di mana dalilnya itu, Pak? Bahwa orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam bait suci. Sekarang bait suci itu ada apa enggak, Pak? Ya, bait suci itu rumah ibadahnya orang Yahudi, Pak. Iya, sekarang ada apa enggak bait? Kalau di Indonesia, di Indonesia saya belum pernah temukan, Pak. Ya enggak apa-apa. Aku bukan orang agamaku bukan agama Yahudi. Agamaku Kristen. Aku pengikut Yesus Kristus. Loh, kalau pengikut berarti Anda juga ke sinagoge, Pak, ibadah? Tidak. Yesus datang tidak mendirikan agama. Aku pengikut Kristus. Ya? Agama itu ajaran, Pak. Ya, ajaran apa-apa. Itu yang disebut agama. Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Di awal saya sudah mengatakan itu. Berarti Yesus mengajarkan agama, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, sementara ketika Paulus kemudian mengajak orang-orang Yunani masuk ke bait suci, itu dia anggap sebagai orang najis, Pak. Ya. Berarti Bapak nggak pantas masuk ke dalam sinagoge. Karena Bapak dianggap sebagai orang najis. Yang menganggap najis itu cuma Yesus menganggap aku itu anaknya, ya. Aku dipermuliakan, ya. Bapak, jadi Anda tak bisa ngotot, percuma. Kamu ngomong sampai muru. Bukan saya. Anda yang ngotot, bukan saya yang ngotot. Ini dalil loh, Pak. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Nggak usah disebut. Percuma. Pokok aku pengikut Yesus Kristus. Ya, kalau pengikut berarti Anda nggak mungkin jadi Kristen, Pak. Kalau Anda pengikut. Jadi gini. Kristen itu bukan pengikut Yesus, Pak. Ya, Kristen itu anti Yesus. Tidak. Jadi gini, saya jelaskan. Yesus perintahkan aku untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku sudah lakukan. Itu perintah Yesus loh. Di mana Yesus perintahkan itu, Pak? Di mana, Pak? Ya, di Matius 28. Ya, oke. Kamu ngomong palsu, aku ngomong itu asli. Mau apa kamu? Oke, sekarang begini, Pak.
nomor 15-nya di Matius 28 Sudah, yang kamu harus ngomong. tersiar. Sudah, Dengar. sudah. Yang Enggak, percuma. Aku sudah sering dengar omonganmu. Aku mengatakan itu asli, kamu mau ngapa-ngapa. Kamu mau enggak, palsu. bukan masalah asli atau palsunya, Pak. Pak Iwan dijawab aja Pak Iwan. Saya hanya ingin dari Bapak jujur gitu loh, Pak. Aku Nomor jujur. 15 dari Matius Tidak. 28 itu Aku yang jujur. harus tersiar sampai hari ini itu tentang tentara upahan atau tentang baptis Bapak dan Anak dan dalam Roh. Yang mana yang harus tersiar, Pak, sampai hari ini? Di Yerusalem. Yang aku lakukan adalah perintah Yesus, baptislah di dalam Tunggu nama dulu, Bapa, Pak. Putra dan Roh Jangan Kudus. mengatasnamakan Yesus kalau itu bukan perkataan Yesus. Tidak bagus, itu dosa, itu Loh. fitnah namanya. Sekarang di ayat 15-nya red Matius 28, letter. Pak. Read a letter itu pasti ucapan Yesus. Enggak mungkin. Loh iya. Enggak mungkin, Pak. Saya kan Sekarang saya tanya sekarang saya tanya kepada Bapak. itu read a letter, Pak. Sabar. Di Matius 28 nomor 15 yang harus tersiar di Yerusalem sampai hari ini adalah tentang tentara upahan atau tentang pembaptisan. Coba Anda jawab. Aku nggak tanya soal upahan apa-apa yang Oke, di sini pendetanya udah mulai panas ya. Karena udah ditaklukkan sama Ustaz Zuma ya. Oke, kita lanjut kembali. Terus ajarkan tinta untuk memberitakan Injil dan dibaptis saya lakukan. Itu satu. Yang kedua, tunggu. Yang dua, Ini dengan siapa sih? Yesus berkata, ya, Iya. Dia perintahkan untuk melakukan perjamuan kudus, ya, untuk melakukan perjamuan kudus lewat anggur yang saya minum, roti yang saya makan, itu lambang tubuh dan darahnya. Itu saya lakukan. Kamu ngaku-ngaku pengikut Yesus, kamu lakukan itu enggak kan? Padahal kamu malah menghujat bahwa itu salah, itu Yesus enggak disalib. Mana bisa kamu jadi pengikut Kristus tapi sekaligus menghujat? Yang menghujat Kristus itu siapa? Saya atau Bapak? Ya banyak orang Islam kan, Yesus mencuri. Enggak ada. Semua orang Islam itu memuliakan ya, yang mengatakan Yesus. Yang mengatakan Yesus menghina dan kawin, menistakan Yesus mencuri, itu Yesus pencuri, Yesus berzina, Yesus. Lah, Nah, itu ada di kitab Anda loh itu. Itu di kitab Anda. Coba cari di dalam kitab kami umat Islam Yesus itu berzina, keturunan zina, ada enggak? Cari di dalam kitab kami ada enggak Yesus itu ngambil keledainya orang tanpa izin, ada enggak? Cuman di kitab Anda loh itu, Pak. Jadi jangan Anda melempar batu ke kami, sementara boroknya ada di kitab Anda. Yang mengatakan Yesus anak zina siapa? Al-Quran atau kitab Anda? Sudahlah, aku nggak percaya itu berzina, cuma kamu pelintir jadi berzina. Ya. Justru astagfirullahaladzim. Yesus nggak kawin, kamu paksa harus kawin. Yesus nggak mencuri keledai, kamu paksa harus mencuri keledai. Yesus sudah minta izin, kamu mengatakan tidak punya izin. Oke, mari kita coba. Kita telaah siapa yang menghina Yesus. Bapak, saya katakan kepada Anda, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib menurut Kristen? Yesus Kristus. Terkutuk dia, Pak? Tidak, dia yang menanggung kutuk. Dia terkutuk atau tidak, Pak? Tidak, dia menanggung kutuk. Kutuk apa yang dia tanggung? Ya, kutuk manusia yang berdosa. Di mana? Loh, Bapak, coba. Yesus itu menanggung kutuk kepada manusia. Di mana manusia itu dikutuk, Pak? Ya, sudah di Taman Eden sudah terkutuk, yang harusnya nggak mati jadi mati. Bisa tunjukkan dalilnya Adam terkutuk, Pak? Loh, iya kan mati, harusnya kan nggak mati. Waduh. Loh, iya kan, saat kau makan kau akan mati. Kenyataannya manusia akan mati, harusnya nggak mati. Tapi apakah betul Adam mati hari itu juga? Lah, kenyataannya Adam diusir. Ayo. Diusir kemana, Pak? Nggak tahu, ternyata diusir dari Firdaus. Ya kan memang tujuan penciptaannya untuk di bumi kan? Enggak, ya Firdaus juga di bumi, tapi sekarang kan enggak ada sudah. Di mana Firdaus itu di bumi, Pak? Di mana? Ya, kenyataan kalau dia nggak berdosa, tidak tertutup, kenapa harus diusir? Ayo jawab. Ya karena memang peruntukannya untuk hidup di bumi gitu. Buat apa diusir?
Lah, untuk kembali kepada habitat di mana tujuannya memang dicipta. Nah ya di Firdaus seharusnya. Loh, kok di Firdaus? Kan Iya, dia dicipta kenyataan. untuk di bumi, Pak. Tidak. Firdaus itu Loh, kalau menurut aku kejadian juga 1 bumi. 26 itu dicipta untuk mengisi Firdaus atau mengisi bumi? Firdaus itu di bumi. Sekarang Firdaus itu sudah tidak ada. Firdaus itu di bumi. Iya, itu percayakan Firdaus itu saya. di bumi. Kamu jangan ngotot, itu kepercayaan saya. Lah, tapi kan dalilnya enggak begitu, Pak. Ya, ya, karena dia diciptakan dari tanah debu tanah bumi. Lah kan Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kiri kanannya, hari ini juga kau bersama aku di bumi, di Firdaus. Iya, Itu tapi- maksudnya di mana itu, Pak? Di bumi atau di mana? Nah, sekarang ini Yesus itu di surga. Loh, di surga ada atau di bumi? Katanya di Firdaus. Aslinya itu Firdaus itu kan dibuatkan di bumi. Berarti Kalau- Yesus masih di bumi. Sekarang Adam diciptakan dari debu tanah itu di surga apa bumi? Dia di surga lah. Nah, kalau menurut Alkitab itu di bumi. Mau Enggak apa? ada itu, Pak. Enggak ada di kitab mana yang Anda bawa. Revisian Ya. baru ya. Tidak di tiap kejadian. Kejadian itu menyebut Gan di Eden. Taman di Eden, bukan taman di Ya. bumi. Yang mana yang benar, Pak? Tapi di Taman di dunia, Eden atau taman di bumi? Itu di dunia. Kok di dunia pula? Mm-mm. Bisa Anda tunjukkan peninggalan-peninggalannya, Pak? Bukti arkeolog atau apa gitu? Bahwa Untuk apa? Eden itu ternyata di bumi, Adam itu pertamanya di bumi. Ya, sungai-sungainya itu kan disebut di bumi. Pohon kehidupannya mana? Ya, manusia di Taman Eden. Kan Selanjutnya ada pohon, Tuhan, Pak, ada pohon Ya, ilmu pengetahuan ya. baik dan buruk itu mana, Pak? itu di Eden. Iya, mana di Eden itu di mana? Di Irak atau di Indonesia atau di Papua atau di mana? Ya, daerah Timur Tengah situ. Saya sendiri nggak ke sana. Ini manusia dan Taman Eden ya. Di Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai bagai pohon dan bumi. Mana peninggalan pohon-pohon itu, Pak? Jadi ternyata aku percaya dengan Alkitabku, ya, yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dan itu semua kan ya ini. Oke. Ada sungai Baik. mengalir dari Eden untuk membasahi Oke, taman itu. Pak Christian. Jadi tujuan Yesus itu menebus manusia dari dosa sehingga manusia itu tidak lagi mati gitu. Yes. Buktinya Kristen masih bermatian, Pak. Rohku akan hidup kekal. Gimana? Kalau aku percaya Yesus, aku juga pasti mati. Percaya sebagai utusan Tuhan atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri? Utusan boleh, Tuhan boleh. Oh, Saya harus katakan ya. Aduh, Bentar ya. penyusup. Ini namanya serigala, Pak. Nyamar domba itu namanya. Oke. Kalau Yesus, murid aslinya, pengikut aslinya itu percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yes. Bukan seperti yang Bapak ajarkan, bisa Tuhan, bisa utusan, enggak boleh, itu penyusup namanya, itu serigala itu. Saya Berarti akan Bapak, gantian. berarti Bapak bukan pengikut, Gimana? Bapak cuma nyamar. Kasih waktu. Hmm. Ya, saya ngomong Siapa dulu. ke-11 murid Yesus yang menuhankan Yesus layaknya Kristen, Pak? Ada? Yes, sebentar. Siapa? Sebentar. Saya open statement dulu ya, masalah ketuhanan dulu ya. Nanti Ya, silakan. oke. Hmm. Bahwa Yesus itu datang menjadi manusia. Ya, Tuhannya sudah dari sononya. Dia itu utusan. Dia Jadi- itu jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Nanti Anda ngomong-ngomong saya nggak motong. Kalau Anda silakan, mau silakan. motong ya Silakan, Pak, silakan. beres. Ya. Sekali lagi saya katakan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Tuhannya sudah dari sononya. Dia utusan, dia perantara, dia keluar dari Bunda Maria. Ya, maka itu dia berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Segala sesuatu yang aku sampaikan berasal dari Bapa.
Aku tidak bisa apa-apa tanpa Bapa. Pokoknya semua yang Anda katakan tentang Yesus utusan, saya katakan yes. Yesus itu perantara, yes. Yesus anak manusia, yes. Ya, jadi saya kunci itu semua. Ucapanmu yang mengatakan itu sudah membosankan. Saya katakan yes. Sepertinya kalau orang Kristen itu gak paham itu. Tapi sekaligus Yesus berkata, ya, di Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu sudah membandingkan. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Itu sudah membandingkan. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke atas. Ya, maka itu aku ikut orang yang sudah di atas yang bisa menyediakan tempat buat aku. Aku tidak ikut nabi yang mati. Ya, oke. Dia kembali ke atas. Ya. Ada lagi? Dia datang ke dunia tanpa hubungan biologis. Kenapa dia disebut Tuhan? Aslinya itu kan kurios, Tuhan, Lord. Yesus berkata di Yohanes 28 ayat 18, segala kuasa baik di bumi maupun di surga sudah di tanganku. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kalau dia mengatakan loh, tanpa hubungan biologis, Adam juga tanpa ibu, tanpa bapak, nggak disebut Tuhan. Adam jika tidak diciptakan, wujudnya adalah debu tanah. Yesus wujudnya apa? Dia sang kalam. Loh kok tahu? Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 42, jika engkau percaya pada Bapa, aku keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, maka itu yang keluar itu adalah Sang Logos, Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Maka itu saya sebut dia sekaligus dia Tuhan. Walaupun dia itu kamu mau mengatakan dia utusan, dia perantara, dia Yesus mengatakan aku berdoa pada Bapa, yes, yes, yes. Tapi sekaligus tidak ada manusia yang seperti Yesus yang berani seperti itu. Akulah Alfa dan Omega. Ya, aku Maha Kuasa. Mau apa lagi? Aku sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan dia sudah dinubuatkan di kitab Amsal, kayak Kidung Agung atau apa, bahwa dia sudah ada sebelum dunia samudra itu ada, sebelum gunung-gunung ada, aku sudah ada. Mau apa? Jadi kalau mengatakan Yesus manusia, ya betul. Yesus sering menyebut dia anak manusia. Dia mengingatkan akan di kitab Daniel itu, bahwa dia anak manusia yang diberi kuasa oleh Allah Bapanya, kekuasaan yang kekal, yang tidak ada yang kekal sampai saat ini. Maka itu apakah Yesus itu boleh disamakan dengan nabi yang lain? Oh jauh. Yesusku di kanan Allah Bapa, nabimu di kuburan. Gak bisa dibandingkan, disandingkan seperti itu. Iya, lucu ya Pak ya. Tuhan Anda bandingkan dengan Nabi, lucu itu. Iya. Gimana? Komat kamitnya sudah? Sudah Bapak. Oke, baik. Sekarang dengarkan pasang kuping Bapak mumpung masih ada waktu Pak. Yes. Jadi gini, di dalam kitab Anda dikatakan Roma 1 nomor 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di kitab apa itu? Roma 1 nomor 25. Itu yang mengatakan siapa? Paulus. Pendiri kan? Kristen Pak, iya Paulus, betul. Mereka itu siapa? Mereka di sini ya termasuk Anda. Loh, Paulus mengatakan pada mereka itu siapa? Mereka itu termasuk Anda Pak. Tidak termasuk Anda? Enggak dong, karena saya tidak menyembah makhluk. Katanya Paulus itu sesat. Kok dia menuduh orang Kristen? Loh, Anda jangan salah Pak. Kami umat Islam kaidahnya dari Rasulullah, jangan kau terima dan jangan kamu buang. Bentar. Jangan kamu tolak dan jangan kamu terima ajaran mereka.
Itu kaidah dalam agama kami, Pak. Sebentar. Nah, sekarang begini. Ini yang mengatakan siapa sih ini? Pendiri Kristen, Paulus. Sebab mereka menggantikan benar Allah dengan dusta dan memuja. Ya. Ini yang dituduh oleh Paulus siapa? Ya, orang Kristen yang menyembah makhluk. Katanya Paulus itu menyembah makhluk, tapi menuduh menyembah makhluk. Otakmu di mana? Nah, sekarang otak Bapak di mana? Yesus itu makhluk atau bukan, Pak? Sekarang ayo ayat ini. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu makhluk atau bukan? Saya tanya, ini yang mengatakan siapa? Bapak saya tanya dulu, Yesus itu bukan makhluk atau makhluk? Yesus datang ke dunia, sudah saya katakan menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Berarti makhluk ya, Pak ya? Yes. Oke. Berarti Tapi yang dituduh oleh dituduh oleh Paulus di sini siapa? Aku memuja Yesus yang sekarang dia sudah tidak di dunia ini. Dia bersama Allah Bapa, dia sang Logos, dia sang Firman. Apakah Firman itu makhluk? Dengar. Makhluk Firman yang adalah sifat Allah itu bukan makhluk, Pak. Tapi Yesusnya itu makhluk. Ya, betul. Aku menyembah manusia. Anda sudah mengiyakan. Aku tidak menyembah manusia Yesus. Aku menyembah keilahian Yesus. Sama aja. Mau Anda mengatakan apapun sama aja. Yesus itu makhluk titik. Dia sang Logos. Apakah sang Logos gimana, Bapak? Ya sudah, sang kalam. Oke, sekarang begini, giliran saya, Pak. Roma 1 nomor 25, Anda sudah mengiyakan Anda menyembah makhluk, Yesus manusia. Dia yang mengatakan siapa? Loh, bukan masalah siapa yang mengatakan, Pak. Ini mengenai yang tertuduh itu menyembah makhluk, menggantikan Allah dengan makhluk itu siapa? Yang mengatakan ini siapa? Paulus, Pak. Izin Pak Christian, sebentar dulu Pak Christian, saya disuruh ambil alih jadi moderator. Jadi Pak Christian satu-satu ya, biar Bang Juma menjelaskan, nanti Pak Christian tinggal jawab. Iya, apa ya, satu-satu. Ya udah Pak Christian tolong di-mute dulu. Saya jawab dulu. Ini Roma 1 Pak 25 ini. Paulus mengatakan pada orang Kristen sesat. Terus otakmu di mana? Kenapa memangnya Pak otak saya? Ya kamu gak benar. Ini surat apa mungkin misalkan Muhammad mengatakan bahwa pengikut Islam itu sesat. Apa bisa mengatakan seperti itu? Bapak, Roma 1, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di mana, Pak? Yang jelas ini ditujukan. Tunggu dulu. Ini surat Paulus yang berjudul Roma ini itu dikirim kepada siapa? Saya tanya, Paulus itu Anda ditanya kok begini sih? Pada siapa? Jadi saya jawab dikirim untuk jamaatnya di Roma. Nah, Roma itu Pak, itu satu wilayah yang menyembah dewa-dewa matahari, betul atau tidak? Nah, aku kan gak nyembah matahari. Ya, tunggu dulu makanya Pak. Tunggu dulu, sabar. Di sini diterangkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa? Karena Roma itu dikelilingi oleh paganisme, politeisme. Ya, betul. Ajaran orang yang menyembah makhluk. Ya. Nah, sekarang Anda mengatakan saya bukan orang Roma. Saya juga bukan ajaran menyembah dewa-dewa. Tapi apakah Anda lupa? Anda menyembah makhluk? Tidak. Yesus bukan makhluk. Yesus itu dia menjadi manusia, saya tidak menyembah. Saya menyembah Allah Bapa. Mau apa kamu? Nah, nanti kita buktikan itu ya. Bagaimana Anda menipu diri Anda sendiri. Coba Anda buka di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Sudah bukaan kamu baca. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga ini, Pak? Yesus. Yang sama dengan makhluk-makhluk siapa? Yesus itu manusia yang kekal, dia maha kuasa, dia alfa dan omega. Mau apa kamu? Jadi Yesus itu setara dengan makhluk-makhluk surgawi ya? Saya nggak menyembah manusia Yesus. Saya nggak tanya Anda menyembah siapa, nanti Anda sendiri yang pikirkan itu. Sekarang yang saya tanya, Yesus itu berasal dari surga, sama dengan makhluk-makhluk yang dari surgawi, betul? Yesus itu sang firman.
Saya nggak tanya itu, Pak. Ya, makanya banyak orang yang bertekuk lutut ya ke saya menyerah karena mereka menggunakan enggak, aku nggak mungkin nyerah sama Suma. Ya nggak mungkin lah, kalau orang nggak menggunakan akal nggak mungkin nyerah, Pak. Oke, saudara-saudara pencinta debaters, itulah tadi debat Ustaz Suma dengan pendeta senior ya. Walaupun kenyataannya pendeta ini udah kalah berdebat ya, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia dikalah berdebat oleh Ustaz Suma ya. Dia tidak mau malu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.